Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Di akhir pekan ini, biar anugerah Tuhan tetap menyertai kita, meskipun kita menikmati waktu libur, tetapi kasih setia Tuhan tetap beserta dengan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami bisa bangun dan menikmati udara segar, menikmati kemurahan dan kasih setia-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Bapa, pagi hari ini kami hendak merenungkan sebagian firman Tuhan dan biar itu menjadi bekal buat kehidupan kami. Roh Kudus, Kau beri pengertian kepada kami ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, dan biar Engkau berkata-kata dan menerjemahkan firman itu seturut dengan pengertian yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 17. Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, judul perikopnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian. Ayat pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah ia." Mendengar itu, tersungurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita membaca satu perikop yang menjelaskan bahwa ketiga murid ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mengalami satu pengalaman rohani yang luar biasa. Ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka naik ke gunung yang tinggi, ya. Mereka masuk kepada dimensi rohani, mereka melihat Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Mungkin ini saya percaya itu satu mereka dibukakan penglihatannya mengenai alam rohani. Ya, saya membayangkan ini sama seperti kisah ketika bujang Elisa berada di rumah ketika mereka membuka pintu, tiba-tiba bujang ini melihat tentara Aram mengepung sekeliling tempat tinggal Elisa. Dan bujang itu sangat ketakutan dan Elisa berkata, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari mereka." Dan Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukakanlah mata bujangku ini." Dan bujang ini melihat di sekeliling
tempat tinggal Elisa begitu banyak tentara dengan kereta berapi. Itu satu dimensi rohani, penglihatan rohani ya. Jadi saya membayangkan ketika murid ini mengalami satu peristiwa supranatural, dibukakan penglihatan akan alam rohani. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kenapa ya kok 3 murid ini gitu kok. Petrus hanya Petrus, Yohanes dan Yakobus, kok enggak bersama-sama dengan kelompok yang lainnya. Kita harus ingat bahwa mereka ini bertiga ini merupakan inner circle, ring pertama Tuhan Yesus. Jadi sangat dekat kepada mereka. Tuhan sering menceritakan atau bercakap-cakap dengan mereka dengan tentang hal-hal yang pribadi begitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang paling dekat dengan Tuhan. Ya. Dan jangan lupa bahwa kitab Taurat menyatakan bahwa untuk menyatakan satu perkara diperlukan 2 atau 3 saksi. Ya. Nah, kita melihat bahwa mereka ini bertiga, mereka bersama-sama mengalami pengalaman rohani melihat Tuhannya berubah rupa di depan mata mereka dan sedang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Jadi kalau kita mencoba memahami konteksnya, ya, kita akan melihat bahwa sebenarnya Tuhan membawa mereka ke atas itu untuk menyaksikan satu peristiwa. Tuhan menginginkan mereka menjadi saksi atas peristiwa rohani yang luar biasa itu. Dari mana Pak kok tahu? Nah, kita bisa lihat bahwa hal ini dinyatakan sendiri oleh Petrus yang mengalami hal itu. Mari kita buka 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Kita baca ayat yang ke-16. Kita baca ayat ke-16, judul perikopnya nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ingat, Petrus melihat Tuhan berubah rupa, demikian gemilang, wajahnya bersinar. Dia mengatakan kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dia menyatakan itu. Ketika akhirnya peristiwa itu selesai, Petrus mengalami peristiwa itu bertahun-tahun kemudian. Dia menyatakan kami ini loh saksi dari kebesaran Allah. Bahwa Yesus Kristus ini Raja dan Allah itu berkenan kepadanya. Dia adalah anak Allah. Dan dia sadar ketika dia menjadi saksi itu, tujuannya adalah apa? Kita baca ayat 19 dari 2 Petrus 1. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ketika dia menyadari aku ini saksi, tujuannya adalah aku ini makin diteguhkan akan callingku, akan panggilanku. Saudara mesti ingat bahwa 3 murid ini merupakan pilar-pilar gereja pertama, gereja mula-mula. Petrus kita kenal pelayanannya seperti apa. Ya. Yohanes yang akhirnya ada di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu. Yakobus merupakan martir yang pertama. Ya, kita bisa baca di kitab para rasul itu. Dia dibunuh oleh Herodes, dia menjadi martir yang pertama. Dan mereka masing-masing ini, pribadi-pribadi ini, punya calling yang berbeda-beda, punya pelayanan yang berbeda-beda. Tapi Tuhan mau berkata begini,
Aku izinkan kamu mengalami pengalaman rohani seperti itu. Aku izinkan kamu menjadi saksi, supaya kamu ini makin teguh. Imanmu makin diperkuat. Imanmu makin melekat. Dan kamu percaya bahwa aku ini benar-benar adalah anak Allah. Saudara, kalau kita kembali kepada Matius 17 tadi, kita melihat bahwa, saya buka Matius 17. Kalau saudara membaca di bagian akhir dari Matius 16, Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia akan mengalami penderitaan di Yerusalem. Dia akan disesah dan pada akhirnya dibunuh oleh tua-tua. Dan Petrus dengan keras menegur dia, "Guru, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi." Tetapi Tuhan menegur dia. Tuhan menegur Petrus. Saudara, relasi ini antara murid-murid melihat kemuliaan Tuhan dengan peristiwa bahwa Tuhan menyatakan penderitaannya, itu dicatat secara berurutan di dalam 3 kitab Injil. Di Matius dicatat demikian, di Markus dicatat demikian, di Lukas dicatat demikian. Artinya peristiwa ini berurutan, saudara. Ketika Tuhan menyatakan bahwa aku ini nantinya akan menderita, aku harus menderita. Murid-murid akan merasa down, begitu ya. Mereka akan merasa, aku ini akan ditinggal, begitu. Tetapi kemudian, selang beberapa lama, 6 hari kemudian, murid-murid, 3 orang murid ini menjadi saksi dari bagaimana Tuhan dimuliakan oleh Allah Bapa. Jadi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Kemuliaan itu akan didahului oleh penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus berupa salib itu ujungnya adalah kemuliaan, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Raja. Kalau saudara baca, ya, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka mengalami banyak peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang begitu membuat mereka bersuka cita ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid, membekali mereka dengan kuasa, mereka mengusir setan, menyembuhkan sakit. Mereka semua bersuka cita. Tetapi ada saat-saat di mana mereka sedih. Ya, ketika gurunya ini mengatakan bahwa aku nanti akan mati. Aku nanti akan menderita. Saudara, hal-hal ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dalam hidup kita pun mengalami jatuh bangun. Kita mengalami siklus hidup sebagai manusia, ada sukacita, ada duka cita. Tetapi ingat, kalau engkau adalah anak Allah, engkau dipanggil untuk menjadi saksi. Engkau dipanggil untuk menjadi saksi bagaimana Allah sudah bekerja dalam hidupmu, menyatakan kemuliaan dalam hidupmu, dan itu harus engkau nyatakan kepada sesamamu. Dimanapun engkau berada, di marketplace apapun engkau berada, baik itu di kantor, di kampus, dengan teman-teman tetangga satu kompleks, ketika engkau bergaul dengan teman-teman SMP atau SMA, siapapun engkau dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Sebenarnya saksi itu apa sih, Pak? Nah, kalau saksi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan yang pertama adalah saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri satu peristiwa. Melihat atau mengetahui sendiri satu peristiwa. Pengertian kedua adalah saksi adalah orang yang diminta hadir pada satu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika bila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
Nah, pengertian ketiga adalah saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihat, atau dialaminya sendiri. Pada intinya sama, saudara. Saksi adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri satu peristiwa, dan dia adalah alat bukti bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Benar seperti itu. Nah, sama. Ketika kita menjadi saksi Kristus, nomor satu, engkau harus mengalami kebenaran bahwa Allah itu sudah menyatakan kasih karunia-Nya dan anugerah-Nya lewat dirimu. Dan itu yang harus engkau saksikan. Saudara, seringkali di dalam dunia kita, di marketplace di mana kita berada, kita bertemu dengan orang-orang yang begitu pahit. Kita bertemu dengan orang-orang yang nampaknya mengabaikan aturan-aturan. Mereka mencoba membuat orang lain begitu terganggu dengan keberadaan mereka. Justru orang-orang inilah yang membutuhkan kesaksian kita sebagai anak-anak Allah. Mungkin kita bertemu dengan teman sekantor yang begitu annoying, tidak memperdulikan teamwork, semaunya sendiri. Mungkin kita bertemu dengan bawahan yang tidak bisa diatur, tidak bisa diajak koordinasi. Mereka inilah orang-orang yang memerlukan kesaksian kita sebagai anak-anak Allah. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita ini adalah saksi. Sebagai gereja kita ingat bahwa gereja punya 3 tugas pokok. Marturia atau bersaksi, diakonia, melayani, dan koinonia, bersekutu. Gereja sebagai saksi Kristus, dia harus menampakkan kasih Kristus itu kepada sesamanya, kepada jemaatnya, dan orang-orang di luar gereja itu. Apakah itu dengan pelayanan kasih, apakah itu dengan pemberitaan Injil, itu tugas gereja. Nah, bagaimana dengan kita sebagai pribadi? Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini adalah amanat Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Engkau akan menjadi saksiku. Syaratnya apa, saudara? Kalau engkau menerima Roh Kudus, dan itu akan memberikan engkau kuasa untuk menjadi saksi. Satu syaratnya, menerima Roh Kudus. Saudara, apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita? Ia yang memampukan kita menjadi saksi Kristus. Ia yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Kristus. Dan ini sangat nyata di gereja mula-mula. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada murid-murid Tuhan di gereja mula-mula untuk menyembuhkan penyakit, menumpangkan tangan, mengusir setan. Bagaimana Roh Kudus memampukan orang berkata-kata dalam berbagai bahasa. Ini menjadi saksi. Kalau dalam hidup kita ada Roh Kudus, kita akan bisa menjadi saksi Kristus yang benar. Tuhan menginginkan kita menjadi saksi-saksinya. Dan untuk itu, mari undang Roh Kudus dalam hidup kita. Mari dekat dengan Tuhan. Mari baca firman. Mari berdoa. Mari membuat komitmen untuk dekat dengan Tuhan. Saudara,
di dunia yang semakin tidak mudah. Ya. Kita akan merasakan betapa berat menjadi saksi Kristus, tapi itu adalah keinginan Tuhan kita. Kadang kita tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Dia menginginkan kita menjadi saksi bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Dan Dia ingin semua orang datang kepadanya. Saya berharap firman yang sangat singkat ini boleh mengusik hati kita. Kalau tadi 3 murid mengalami kejadian yang luar biasa, mengalami dibukakan mata rohaninya bagaimana Tuhan Yesus menerima kemuliaan dari Allah Bapa. Dan dengan itu mereka diteguhkan imannya bahwa benar yang aku ikutin ini adalah Yesus Sang Mesias, Anak Allah. Demikian juga kita, baik kita sebagai gereja maupun sebagai pribadi. Kita dipanggil menjadi saksi. Bagaimana kita mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menang mengalami pergumulan kita. Bagaimana kita bisa menang atas segala ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Dan itu akan membuat sesama kita yang membutuhkan melihat ada Kristus dalam hidup kita. Allah ingin engkau dan saya menjadi saksinya. Berharap kita anak-anaknya setia dengan panggilan itu. Setia sampai garis akhir. Sebab kita tahu Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias, Raja dan penebus kita. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang singkat, yang boleh kami renungkan. Seringkali tidak mudah untuk menjadi saksi Kristus di tempat, di marketplace di mana kami berada. Kami cenderung terbawa situasi dan suasana yang ada. Tapi pagi ini Kau mengingatkan kami bahwa kami adalah saksi. Kami adalah orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Bapa, beri kami kesanggupan dan kemampuan. Karuniakan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami ketika kami berjalan di dunia kerja kami, di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak remaja pemuda yang akan mengadakan retreat. Engkau akan memberkati perjalanan mereka, bahkan acara demi acara yang akan mereka ikuti. Kami rindu anak-anak-Mu ini disentuh, dijamah oleh Tuhan. Dan mereka mengalami pemulihan diri yang baik, supaya mereka makin kenal siapa dirinya dan siapa Allahnya. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang lainnya mengalami lemah tubuh. Kami mohonkan anugerah kesembuhan bagi mereka. Biar tangan murah-Mu itu menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, supaya mereka memuliakan Tuhan atas kuasa yang telah mereka terima. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk ibadah yang akan diselenggarakan besok hari Minggu, dan juga ibadah sekolah Minggu. Bapa, kami serahkan gereja-Mu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kirimkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang rindu melayani Engkau. Dan biar gereja-Mu ini makin hari makin memuliakan Engkau melalui apa yang Dia lakukan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami.
segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Ark of Worship Morning Devotion kita selesai. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menikmati akhir pekan ini dengan baik bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi. Sampai jumpa lagi. You are blessed.